Bisa kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat di siang ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1-4 pemahaman dan pengenalan budaya positif di sekolah oleh Ibu kita Latik ST CGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Paniai. Dan tak lupa pula kita sanjung sajikan salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Pati sebagai narasumber di aksi nyata ini. Kami hormati juga Bapak Ibu guru serta rekan semuanya. Dalam kegiatan ini nanti akan kita saksikan bersama bagaimana Bu Pati akan menyajikan diseminasi aksi nyata modul 1-4 ini, dan kami harap Bapak Ibu bisa mendengarkannya dengan hikmat, kemudian bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Tidak mengurangi waktu yang terlalu lama, saya akan persilahkan langsung kepada Bupati untuk memulai diseminasi aksi nyata modul 1-4. Pada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ririn Chandra selaku moderator. Ya, langsung saja yang saya hormati Ibu Ririn Chandra di sini bertindak sebagai Kepala Program Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Yang saya hormati Ibu Ida Khairani selaku Kepala Program Teknik Konstruksi dan Perumahan. Yang saya hormati Bapak Arman Syahputra selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Ibu Nur, rekan sejawat yang saya banggakan, kemudian rekan-rekan yang berhadir di sini. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 ya. Modul 1.4 ini adalah modul di ujung modul 1. Jadi pada pendidikan calon guru penggerak di modul 1 itu ada 4 modul ya. Jadi ada modul 1.1 mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 itu mengenai visi guru penggerak, dan ini yang terakhir 1.4 ialah mengenai budaya positif. Baik, di sini saya akan memaparkan pemahaman dan pengenalan budaya positif di sekolah. Ya. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, ini selama melakukan proses pendidikan calon guru penggerak, saya didampingi oleh Bapak Anwar. Beliau bertindak sebagai fasilitator saya. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan guru penggerak ini saya informasikan ke beliau. Apa kendala saya, apa masalah saya. Nah, beliau ini pengawas di Aceh Timur, pengawas tingkat SMP. Selanjutnya saya dibantu oleh pengajar praktik. Ini Pak Idham SPDI, beliau dari SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru. Nah, latar belakang aksi nyata ya. Jadi apa yang melatar belakangi saya membuat aksi nyata ini? Jadi saya lihat ya belakangan ini di setiap sekolah gitu, hampir semua siswa itu nggak suka sama yang namanya peraturan gitu ya. Jadi peraturan itu biasanya mengikat seseorang gitu. Kadang siswa itu terpaksa melakukannya. Melakukannya itu artinya menaati si peraturan ini. Nah, jadi ketika si siswa ini melakukan pelanggaran, maka cenderung dia akan mendapatkan hukuman. Nah, hukuman ini menyakitkan, mempermalukan dirinya gitu ya, menurunkan harga dirinya gitu. Nah, jadi inilah yang melatar belakangi aksi nyata ini, akibat ketidaksukaan si siswa terhadap peraturan. Nah, tujuan aksi nyatanya adalah
menciptakan siswa yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Merdeka ini artinya siswa bebas, bukan bebas melakukan apapun yang dia mau, tapi bebas menentukan dia mau belajar pakai cara apa. Ya. Dia mau mencapai tujuan yang sampai mana gitu. Jadi nggak lagi tujuan yang sudah ditetapkan oleh guru. Misalnya semua siswa itu sama rata tujuannya adalah bisa membuat kusen gitu. Tapi di sini nggak lagi. Di Merdeka ini nggak lagi. Nah inilah tadi berdiferensiasi. Nah dan memiliki disiplin diri yang kuat. Disiplin diri ini artinya muncul dari dalam diri si siswa ini sendiri. Nggak ada dorongan dari luar, nggak ada imbalan dari luar. Tapi dia sadar betul disiplin itu memang benar-benar manfaatnya untuk dia, ya keluar dari dalam dirinya sendiri. Nah kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan yang universal, ya. Nah tolak ukurnya adalah jadi aksi nyata ini saya anggap atau saya katakan berhasil apabila terbentuk keyakinan kelas, ya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan antara guru dan siswa, antara misalnya siswa dengan wali kelas, antara saya dengan siswa gitu. Jadi ini diharapkan. Jadi bukan hanya satu guru, tapi semua guru yang mengajar di SMK Negeri 2 Karangbaru ini sebelum masuk ke dalam kelas membuat yang namanya itu kesepakatan kelas, ya atau keyakinan kelas. Ini saya yakin kawan-kawan semuanya sudah membuat ini. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi bukan hanya dibuat, bukan hanya dirumuskan, tapi juga diterapkan. Nah inilah langkahnya, saya rasa di skip aja. Nah ini dia konsep utama modul budaya positif. Jadi ada beberapa konsep yang saya pelajari di LMS SIM PKB tentang pendidikan guru penggerak. Itu yang pertama, perubahan paradigma belajar, ya. Arah belajarnya itu sudah berubah dari yang konvensional dahulu sampai sekarang itu menggunakan model belajar yang berdiferensiasi. Kemudian disiplin positif, motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seperti apa kita lihat bersama. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Sudah paham ya Bapak Ibu, pembelajaran yang terdiferensiasi itu seperti apa? Bagaimana ini apanya, maksudnya? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan pembelajaran yang terdiferensiasi? Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap berkembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti apa ya tuh pembelajaran yang terdiferensiasi? Ini kan kita sudah masuk ke dalam kelas ya, pasti kita sudah menerapkan ini pembelajaran yang terdiferensiasi. Kira-kira seperti apa ini ya pembelajaran yang terdiferensiasi? Mungkin disesuaikan dengan karakter siswa, banyak metode yang dilakukan gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi setiap siswa ini memiliki keunikannya masing-masing. Setiap siswa itu unik. Setiap siswa itu berbeda. Jadi jangankan di sekolah ya, yang latar belakangnya itu berbeda. Di rumah kita aja, anak kita misalnya ada 2 aja anak kita, dua-duanya ini pasti berbeda, unik gitu. Jadi dengan siswa yang lain, ada siswa yang dia lebih suka menonton. Dia belajarnya sambil melihat. Bu, tayangin video lah Bu, saya belajarnya dari tayangan video aja, nanti saya ambil resume gitu. Bu, saya itu lebih suka menulis gitu. Kasih saya bahan bacaan aja lah Bu, saya lebih suka nulis gitu. Ada yang lebih suka bergerak gitu. Jadi guru sekarang itu memang dituntut seperti itu. Bikin model pembelajarannya itu memang beragam, variasi, nggak hanya satu. Bisa nayangin video, bisa kasih sumber referensi bacaan yang banyak, kemudian bisa sambil bergerak, misalnya main game gitu ya, belajarnya dengan main game gitu. Jadi pembelajaran terdiferensiasi ini banyak modelnya Bapak Ibu. Kemudian
kita mau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bersama ya, ada 6 dimensi. Apa aja itu dimensi profil pelajar Pancasila? Yang pertama dulu, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, keenam dimensi profil pelajar Pancasila inilah yang kita harapkan siswa tadi mampu mengejawantahkan perilakunya, jadi dengan menggunakan karakter atau nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada 6. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu selain profil pelajar Pancasila itu ada lagi yang lain, ya. Jadi banyak dia, misalnya ada keselamatan, ada kesehatan, ada jujur, ada saling menghargai, bersyukur, itu juga nilai-nilai kebajikan. Nah, ini disiplin positif gitu. Nah, apa ya yang tergambar dari kita semua kalau kita ngomong tuh mengucapin kata-kata disiplin? Apa yang tergambar? Tepat waktu. Tidak ada yang telat. Nah, disiplin kalau kita sering dengar peribahasa di Al-Quran itu kan kadang ada manjada wajada. Jadi kalau kita sudah terbiasa, ya, maksudnya gimana tuh ya? Kalau sering kita lakukan maka kita akan terbiasa gitu. Nah, disiplin ini kan sebenarnya juga gitu ya, pembiasaan. Tapi awalnya memang harus dipaksa. Nah, disiplin ini kan terkadang memang ini ya, dalam budaya kita kata disiplin itu dimaknai menjadi menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Disiplin ini kita buat supaya anak-anak itu kan patuh gitu. Tapi kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena disiplin di sini ini dipaksa. Bukan disiplin diri, disiplin positif yang muncul dari si anak itu sendiri, tapi dipaksa. Disiplin kata menurut S. Nasution itu kan disiplin itu memang usaha untuk mengontrol kelakuan seseorang dari perilaku yang dipaksa, diharuskan, diwajibkan gitu ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik itu muncul dari dorongan hati si siswa. Dia sadar betul bahwasanya kalau dia aku harus datang tepat waktu nih, kalau enggak nanti aku malu nih, nggak enak gitu kalau datang. Itu dari dalam diri si siswa, bukan ekstrinsik, bukan karena imbalan, bukan karena didorong oleh gurunya, didorong oleh temannya, orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi kita mengharapkan anak-anak ini punya perilaku yang memiliki motivasinya itu intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu itu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kadang kita gitu ya, kita bilang ke anak itu, besok siapa yang datang tepat waktu, ibu kasih ini gitu. Nah, itu ekstrinsik namanya. Jadi ketika ada guru yang tidak memberikan sogokan itu atau imbalan itu, si anak nggak akan melakukan disiplin itu. Artinya dia nggak akan terapin, sama ibu ini bebas, bisa masuk kapan aja, nggak dihukum, nggak gini gitu. Jadi anak-anak itu melakukannya itu hanya karena mendapatkan sesuatu gitu, sogokan atau diancam. Awas kok ya besok kalau nggak datang tepat waktu, tunggu aja apa hadiah dari saya, hadiah dari bapak, hadiah dari ibu. Kadang ada ya yang kayak gini nih gurunya, memberikan ancaman gitu kepada siswa sehingga si siswa itu datang tepat waktu karena memang sudah diancam. Atau hukuman, besok lo kalau nggak datang tepat waktu tuh WC tuh ya, WC udah nunggu, bersihkan. Itu hukuman. Hukuman ini biasanya sifatnya mendadak ya.
Jadi nggak ada disepakati itu antara guru dengan siswa, ini nggak ada disepakati kalau hukuman. Hukuman itu biasanya menyakitkan, sifatnya mendadak, menyakitkan, menimbulkan kebencian. Ada yang sampai siswanya itu dendam sama kita, ini hukuman, ya. Nah, jadi untuk memberlakukan budaya positif tadi, kita harus melihat lagi kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi seseorang itu bisa menerapkan budaya positif apabila ini terpenuhi. Jadi kalau ada aja salah satu di antara 5 kebutuhan dasar manusia ini enggak terpenuhi, kadang anak-anak itu atau seseorang itu bisa berontak dia. Bisa melakukan demo, bisa marah, bisa diem aja, bisa nangis. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan fisiologis atau kebutuhan fisik, ya. Sementara kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan ini adalah kebutuhan psikologis. Kalau yang bertahan hidup ini adalah fisik, maka yang ini adalah psikis. Bertahan hidup ini misalnya sandang, pangan, ya, tempat tinggal, ya. Jadi kita harus lihat ini anak di rumah makannya kenyang nggak, ya. Dia air untuk mandinya bersih apa enggak. Jadi rumahnya itu seperti apa. Kadang ada anak gitu kan, enaknya lah kawan awak tuh, ya, di rumahnya semua fasilitas ada, awak enggak ada. Nah, ini bisa mempengaruhi psikologis anak ketika sampai di kelas. Ya, nah kasih sayang dan rasa diterima. Kadang ada anak-anak yang di kelas itu sama kita suka baper, suka caper, cari perhatian. Karena mungkin di sekolah gurunya itu sayang lebih, mau dengerin dia ngomong. Nah, sementara dia di rumah nggak gitu, orang tuanya keras, sibuk kerja dari pagi sampai sore. Ya, misalnya saya lah gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang anak itu di luar dia cari tempat pelampiasan, cari tempat curhat. Nah, ini dia rasa kasih sayang tuh, rasa diterima. Kemudian kesenangan gitu, ya. Anak itu melakukan sesuatu itu memang karena kesenangan, bukan paksaan gitu ya. Aku senang ngerjain ini gitu, maka dia akan langsung kerjakan gitu. Ini kebebasan ini kadang-kadang nih kita suka nih, belajar nggak boleh sambil gini. Belajar itu harus tekun, belajar itu harus gini. Nah, kita kan kebebasan anak itu, sehingga dia kadang-kadang berontak. Apalah bapak ini, apalah ibu ini, masa belajar sambil dengerin musik aja nggak boleh. Nah, jadi kadang kita harus memperhatikan ini. Kemudian penguasaan, ada anak-anak yang kadang egonya tuh main gitu ya. Dia kepingin dia tuh diakui. Nah, ketika dia sudah diakui, misalnya dia sudah bisa pada satu materi, kemudian dia nggak ini lagi penguasaan. Jadi dia butuh apa yang dia bisa itu dipublish gitu ya. Nah, penguasaan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, gitu ya. Jadi motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, setiap tindakan manusia itu pasti ada yang melatar belakangi. Ya, misalnya siswa itu terlambat datang ke sekolah, pasti ada alasannya. Siswa nggak memakai atribut lengkap, pasti ada alasannya. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia itu punya alasan. Ya, punya dari guru harus bisa menggali, ya, mengidentifikasi seperti apa peserta didik kita, latar belakangnya seperti apa. Nah, jadi di motivasi perilaku anak-anak ini ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini siswa melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ya, dia datang tepat waktu, masuk dia kelas tepat waktu. Karena apa? Karena dia nggak mau dihukum. Nah, ini motivasinya disebut motivasi ekstrinsik, artinya muncul dari luar gitu. Dorongan itu dari luar. Kalau aku nggak tepat waktu, aku dihukum. Ya, jadi ini si siswa belum sadar ini di sini.
Nah, selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan, karena dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Atau bahkan mungkin di kelas itu ada yang dia suka gitu kan. Jadi malu kalau dia terlambat. Nah, ini imbalan, mau dapat penghargaan gitu, mau dapat pujian dari orang lain. Ini motivasi ini disebut juga dengan motivasi ekstrinsik. Jadi masih dari luar dia apanya. Nah, kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan budaya positif tadi, disiplin diri yang kuat. Siswa melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi dia sangat menghargai dirinya betul. Ya, ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau dia terlambat, dia sayang sama dirinya, bukan karena dihukum, bukan karena mau dapat pujian. Dia datang tepat waktu karena dia menghargai dirinya. Ya, dia menghargai keistimewaan dia, keunikan dia dan sebagainya. Ini motivasinya motivasi intrinsik. Nah, jadi Bapak Ibu dalam melakukan motivasi disiplin tadi, di dalam disiplin ini juga kita kenal ada konsep disiplin ya. Konsepnya itu ada yang identitas gagal, ada juga yang identitasnya itu sukses gitu. Nah, kalau yang gagal itu seperti ini, hukuman. Ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal, hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya menyakitkan. Ini Bapak Ibu nanti bisa diangkat deh. Jadi aksi nyata di modul budaya positif di platform Merdeka Mengajar, tinggal ganti cover ya. Jadi hukuman itu menyakitkan, ya, hukuman itu menyakitkan. Kemudian nggak nyaman. Siswa yang dihukum itu pasti ngerasain sakit ya. Kemudian dia nggak nyaman lagi sama kita. Bapak ini asik hukum aja kerjaannya. Salah sedikit aja udah hukum, salah sedikit hukum. Mungkin kalau saya dulu dijuluki sama ibu skor, ya, nggak pakai atribut dah, skornya 5, nggak ngerjain tugas, skornya sekian. Nah, itu hukuman. Nah, seperti ini nih siswa udah nggak nyaman lagi sama kita. Akibat hukuman itu siswa jadi takut, ya, takut dia mau ke kanan salah, mau ke kiri salah, takut melakukan sesuatu, jadi nggak bebas gitu ya. Karena dia takut, salah sedikit aja langsung hukum gitu. Memaksa, kadang memang perilaku itu dipaksa. Siswa itu kan terpaksa melakukan hukuman. Mana ada siswa sukarela? Walaupun kadang ada anak-anak yang lebih suka dihukum, nggak belajar gitu kan. Tapi pada akhirnya dia nggak jujur sama kita kan. Sampai kita korek-korek, sampai kita ajak dia ngobrol berdua gitu supaya dia jujur. Karena sering dihukum dia jadi suka kan menyembunyikan kesalahan. Jadi dia nggak suka jujur. Banyak hal-hal yang dia pendam itu. Ini akibat hukuman. Nah, kemudian siswa menjadi rendah hati. Ini kalau guru kadang suka mengambil hukuman itu di depan teman-temannya yang lain. Anak menjadi insecure. Istilahnya kayak gitu ya sekarang ya. Siswa jadi rendah hati. Dia mau gabung sama kawannya pun karena memang dia merasa rendah hati. Kayaknya aku nggak bisa lah masuk ke grup itu gitu. Karena aku kayaknya orang yang paling sering dihukum gitu. Kayak ini ya, kayak ada batasan gitu. Nah, satu lagi konsep disiplin dengan identitas gagal itu penghargaan. Nah, jadi kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian ya, penghargaan di sini ini bukan berarti identitas sukses, tidak. Konsep disiplin dengan penghargaan ini ternyata nggak bagus juga. Kenapa? Ya, di sini nggak efektif. Penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Kadang anak-anak itu disiplin hanya sama saya aja gitu. Karena saya modelnya main pakai buku jurnal. Misalnya sama Pak Arman. Pak Arman buku jurnalnya kan tajam. Sama Pak Arman tuh. Anak-anak sama Pak Arman disiplin. Tapi belum tentu sama guru yang lain disiplin juga. Kenapa? Karena di situ ada penghargaan situ. Nah, kalau sama penghargaan itu kan nggak berarti hadiah ya. Bukan berarti uang, bukan berarti bingkisan dan sebagainya. Penghargaan ini bisa pujian, bisa diperlakukan khusus. Ini semua penghargaan. Dan ternyata ini tidak efektif. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Terkadang ada anak, asik dia aja yang dapat hadiah, asik dia aja yang dipuji. Padahal aku bisa juga. Nah, ini sudah menimbulkan sifat iri sama si siswa. Kemudian mematikan kreativitas. Ketika ada proyek, ketika ada kerjaan, ada tugas, si anak ini, si siswa seperti ini biasanya
udahlah dia aja lah, nanti tetap dia yang dipuji, tetap dia yang nilainya tinggi, kita gini-gini, udah dia aja. Akhirnya menimbulkan kemalasan untuk yang lain gitu. Karena penghargaan ini, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kurikulum 2013, implementasi kurikulum merdeka, maaf ya, tidak ada lagi sistem ranking ya Bapak Ibu. Jadi jangan lagi ada menuliskan ranking di raport untuk siswa yang sudah kurikulumnya IKM, kurikulum merdeka. Ya, jadi paling dia hanya naik level dari level E ke level F. Setelahnya tidak ada lagi fase atau level. Jadi tidak ada lagi yang namanya naik kelas. Jadi dari kelas 2 ke kelas 3 itu nggak ada naik kelas. Dan hindari yang namanya ranking. Ya, kadang melihat temannya dapat peringkat terbaik, kemudian dia peringkatnya yang paling bawah, apa yang si anak ini rasakan? Pasti turun ini dia. Level semangatnya itu pasti turun. Ada lagi kemudian orang tua yang ya ampun, macam mana sih belajarnya di sekolah kok rankingnya segini amat gitu. Nah, udahlah di sekolah dia minder sama kawannya, di rumah orang tuanya nambahin lagi. Jadi apa anak ini? Ya kan? Nah, padahal semua anak itu istimewa, nggak perlu ditunjukkan dengan ranking. Misalnya Isra jago dia di keramik. Coba Isra suruh bikin meja kabinet, nggak bisa. Jadi masing-masing anak itu punya keistimewaan, gitu ya. Nah, misalnya Rido bisa ngomong komando. Kalau Rido yang ngomong komando kita enak dengar, tapi kalau Isra yang ngomong nggak bagus lagi. Jadi itu dia masing-masing anak itu istimewa ya. Kemudian penghargaan ini merampas hak menghargai dirinya. Ya. Udah banyak kali nih masalah dia. Ini semua orang dapat ranking tinggi, semua orang dipuji-puji. Ini dia makin terpuruk ini. Ya, di kelas itu dia makin terpuruk. Ini kita ngomongnya di dalam kelas saja ya, dalam satu kelas aja dulu nih. Merampas hak menghargai dirinya. Kayaknya aku nggak berguna kali lah. Ini aku nggak bisa, itu aku nggak bisa gitu. Jadi akhirnya dia dirinya sendiri pun nggak dia hargain. Cuman lagi orang mau menghargai. Ini karena apa? Dari luar ini semuanya sudah memojokkan dia. Memojokkan itu nggak secara langsung ya. Ranking, penghargaan, dan ternyata bisa merusak harga diri orang gitu ya. Selanjutnya, nah kalau tadi konsep disiplinnya itu yang gagal, nah ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses gitu ya. Sukses ini yang pertama, dan konsekuensi ya. Konsekuensi ini Bapak Ibu berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi kan mendadak, artinya anak membuat kesalahan langsung hukum, terserah, bebas nih gurunya mau hukum apa aja kan gitu. Itu kalau hukuman. Apa yang nampak di depan mata guru itu? Oh, sampah banyak, dan bersihkan. Ini, nah tapi kalau konsekuensi enggak. Jadi ini sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau kau buat kesalahan ini, hukumannya ini. Kalau kau buat ini, nanti konsekuensinya ini. Seperti itu kalau konsekuensi. Nah, konsekuensi ini penguatannya itu jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Ada stimulus, ya, rangsangan, dan ada respon. Siswa menghormati peraturan. Siswa kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi nggak ada dikasih waktu nih untuk merenungi kesalahan. Kalau di konsekuensi, misalnya Isra menumpahkan minumannya si Farhan, misalnya kayak gitu, ya. Jadi sebenarnya Isra ini melakukan itu tanpa sadar. Dia jalan, kesenggol ini air minum nih, botol air minum tumpah gitu, airnya tumpah. Nah si Isra jalan aja, kemudian si guru menegur, Isra, kamu numpahin minumannya si Farhan. Jadi konsekuensinya kamu harus bersihin ya. Oh iya Bu gitu. Jadi sudah direspon, sudah diberikan stimulus, pengertian, kemudian respon. Oh iya Bu, saya bersihkan. Nah kita guru juga harus melakukan monitoring. Artinya kita sudah lakukan ini satu hari ini, besok kita perhatikan lagi. Ketika Isra ini atau yang lain buat kesalahan, apakah langsung dia melakukan atau menyelesaikan masalahnya atau enggak? Apa perlu distimulus lagi gitu? Jadi ini konsekuensi. Artinya konsekuensi di sini bisa disebutkan dengan identitas yang sukses gitu ya. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Ini adalah restitusi.
siswa bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Siswa menghormati dirinya dan orang lain. Siswa menerapkan teori kontrol. Dirinya itu memegang kontrol penuh untuk dirinya sendiri. Siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, kalau di restitusi ini, jadi siswa itu kita ajak diskusi sama-sama. Jadi bukan kita yang nawarin solusi ke siswa, tapi siswa sendiri. Kita hanya menawarkan, kemudian siswanya sendiri yang ngasih solusi. Oh, saya nanti begini, Bu. Nanti kalau seperti itu, saya gini, Bu, saya gini. Nah, di restitusi ini, guru hanya bertindak sebagai manajer. Kalau manajer itu kan hanya memastikan aja. Nanti kalau kamu buat kesalahan ini, kamu harus ngapain? Apa yang bisa kamu lakukan? Siapa yang membantu kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kita hanya seperti itu. Nah, ini diharapkan kepada kita, kawan-kawan semua, bisa menerapkan restitusi ini di dalam kelas. Dalam kelas aja dulu, di semua kelas yang kita masuk. Gitu ya. Nah, selanjutnya lebih kuat. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi, apabila ada anak-anak yang melanggar atau membuat kesalahan, monggo dipanggil ke ruangan tertentu, jangan ditegur di depan teman-temannya. Ini restitusi. Ya, jadi kita panggil, ajak diskusi. Misalnya dia terlambat, nah kenapa dia terlambat? Pasti ada alasannya. Nah, kita juga memberikan penguatan. Kesalahan dia itu manusiawi. Semua orang pernah buat salah, tapi semua orang bisa belajar dari kesalahan. Nah, itu dia di restitusi itu seperti itu. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang tadi yang saya jelaskan, bisa memperbaiki hubungan. Jadi guru dengan siswa bisa baik hubungannya karena melakukan restitusi. Nggak ada dendam di sini. Karena apa? Guru proaktif. Guru bisa menjadi temannya, bisa menjadi manajernya. Jadi tidak menghakimi di sini. Jadi hubungannya itu tetap baik antara si guru dengan siswa. Nah, restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Siswa yang memberikan langkah apa yang siswa lakukan gitu. Untuk kesalahannya itu dia berbuat apa, siapa yang membantu, caranya bagaimana. Nah, itu siswa sendiri. Nanti saya akan begini, saya akan begini gitu. Nah, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi kamu mau jadi seperti apa nanti kalau sudah menerapkan ini? Jadi kita tawarin, kita kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik di sini. Kalau kamu seperti ini akan jadi apa ya nanti ke depannya? Kalau kamu disiplin, kira-kira kamu jadi seperti apa nanti ya? Jadi anak-anak yang terus eksplor jawaban dari kepalanya itu. Jadi bukan dari kita. Kemudian fokus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Balik lagi tadi ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ada yang salah dari anak, kalau dia melanggar peraturan, yuk mari sama-sama kita cari kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang dia nggak dapat. Sehingga dia protes, sehingga dia diam, sehingga dia ribut, sehingga dia bertingkah gitu ya. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, karakter. Sekali lagi pendidikan kita itu yang penting adalah karakter. Ya, kembali kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita di sini hanya menguatkan apa yang dijawab oleh siswa. Oh gitu ya. Oh itu yang mau kamu lakukan. Terus nanti siapa yang bantu? Jadi kita hanya menguatkan gitu. Ya, fokus pada solusi yang diberikan oleh siswa. Nah, ini perbedaan antara ketiga konsep tadi. Kita ambil contoh kasus siswa yang terlambat datang ke sekolah. Misal hukuman. Nah, kalau hukuman ini guru itu bertindak, pasti guru menghukum siswa tersebut membersihkan lingkungan sekolah misalnya, atau di area bengkel tuh. Ini kan hukuman ini mendadak ini, kita juga nggak terpikir gitu apa ya yang bisa dikerjakan. Sering kita ya kadang kita tanya lagi, Pak Arman ada kerjaan apa di bengkel Pak Arman, ini ada anak terlambat nih. Nah, kita sering kayak gitu ya. Jadi hukuman itu seperti itu, guru marah dan murid tuh jadi takut. Asik kamu aja yang terlambat. Akhirnya anak pun jadi takut sama si guru itu ya. Nah, kemudian konsekuensi ini di sini guru memberikan konsekuensi untuk waktu latihannya itu ditambah. Misal
ada siswa yang terlambat latihan gitu. Jadi konsekuensinya adalah waktu latihannya itu ditambah. Pas kawannya pulang, dia masih latihan. Konsekuensi ini masih memberikan manfaat positif untuk si anak. Jadi tidak menyakitkan. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Konsekuensi ini sudah disepakati sebelumnya. Peraturan, dalam konsekuensi ini masih ada peraturan, ini sudah disepakati. Nanti kalau terlambat, artinya kita sudah melakukan dialog terlebih dahulu ya. Nah, restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi. Di manakah kita? Di antara 5 ini yang manakah kita? Ya. Coba merefleksikan diri gitu. Dari kelima posisi kontrol ini yang manakah kita? Coba jujur. Selama ini kita berada di posisi yang mana? 1, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman. Ini kadang-kadang gurunya lebay-lebay juga nih di sini ya. Monitor atau manajer. Kalau penghukum udah jelas. Kamu salah, kamu berdiri depan kelas. Nah, kalau membuat rasa bersalah ini, kan gara-gara kamu saya dimarahi kepala sekolah, kan gara-gara kamu saya dimarahi Bu Ririn. Jadi si siswa juga, ya Allah kasihan kan lah Bu Karti ini gara-gara awak dimarahi Bu Ririn. Ini pembuat rasa bersalah ini. Ini kadang-kadang dibuat-buat juga gitu, ya. Teman gitu, ya, menjadi teman. Nah, ini udah tahu lah. Ini kita ini. Kita seringnya di sini sama anak-anak. Kita memposisikan diri menjadi teman mereka gitu. Supaya apa? Mereka leluasa cerita sama kita, ngobrol gitu kan. Ya, ini di sini di teman. Jadi yang bagus itu teman sama manajer. Nah, kalau pemantau ini hanya memonitor atau mengawasi perilaku anak-anak gitu. Kadang cuma ini aja ngasih kayak netizen gitu ya. Cuma ngontrol aja, habis itu kasih komentar tanpa melakukan tindakan. Yang ini manajer, nah ini yang terbaik ini. Ya, manajer ini gurunya suka merespon, menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Jadi posisi among, ya amongnya Ki Hajar Dewantara. Apa itu sistem among? Ada 3A ya, asah, asih, dan asuh. Ada 3 sistem amongnya KHD. Ya, manajer di sini adalah posisinya itu sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi apapun yang kita lakukan kita melibatkan murid. Ya, misalnya kita ngajar nih, doa sama-sama. Ya, silakan panggil murid untuk pimpin doa. Panggil murid untuk memimpin sebelum pulang itu ada kata-kata apa. Jadi libatkan murid. Membuat keyakinan kelas, libatkan murid. Jadi jangan hanya perwakilan aja. Kadang kan ada perwakilan tuh kelas, udah karena di sini aja yang mewakili aja tuh kita pilih dan kita diskusi sama itu untuk mengambil keputusan. Jangan, kita libatkan semua murid di sini, ya. Jadi nanti nggak ada yang merasa dirugikan kalau gitu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap ke sekolah. Nah, kalau posisi kontrol itu penghukum, nah inilah dia. Patuhi aturannya. Kalau nggak dipakai atribut, diri depan kelas. Nah, syukur-syukur masih disuruh berdiri di depan kelas. Sekarang disuruh keluar lagi. Nah, hormat bendera, ya betul. Hormat bendera. Sudah pernah saya Bu. Terlambat upacara disuruh hormat bendera. Sudah pernah. Nah itu menyakitkan Ibu. Nah jadi menurunkan harga diri itu ya. Nah ini patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan kelas. Kemudian kalau gurunya itu pembuat rasa bersalah, ini dia yang dikatakan. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Gara-gara kamu bisa dimarahi kepala sekolah. Ini pembuat rasa bersalah. Kadang kita semua posisi ini ada sama kita ya kan? Bukan hanya salah satu, malah kelima-limanya di kita. Tergantung siswanya. Iya, tergantung siswanya, betul Bu Nur. Nah, jadi teman ini, ayolah yang tertib. Maksudnya ini terkait dengan atribut sekolah ya. Ayolah nak yang tertib, bikin ibu bangga. Kenapa sih? Udah kali ini kamu salah nggak apa-apa.
saya sebagai teman ini, kita ngobrolnya tuh kayak teman, ngomongnya tuh halus, lembut gitu. Ayo Nana yang tertib, bikin ibu bangga apa sih? Tapi jangan alay juga ya, kayak Laura, lanang ora, wedo ora gitu. Jadi kemudian pemantau di sini, kamu sudah melanggar, kamu sudah tahu kan peraturan dan konsekuensinya. Nah, seperti itu pemantau. Ini nggak banyak cakap ini pemantau, hanya memonitoring. Jadi ketika dia lihat ada siswa yang melanggar, dia hanya berkata, kamu sudah melanggar, kamu sudah tahu kan aturan sekolah dan konsekuensinya seperti apa, ini dia. Nah, kalau guru posisinya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini seperti yang sudah saya praktekkan dengan Rido dan Isro ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini anak-anak cerita terus dia. Kita nggak ceritakan kesalahan dia apa, tapi anak-anak cerita kesalahannya apa, gitu ya. Bagaimana dia memperbaiki diri? Siapa yang akan membantu dia memperbaiki dirinya gitu? Setelah dia berubah, manfaatnya apa untuk dia? Ini anak-anak ini cerita sendiri nanti. Nah, ini dia keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas saja gitu? Kesepakatan ya. Ya, betul Bu. Jadi keyakinan lebih kepada keimanan gitu ya rasanya ya menurut saya ya. Tapi mungkin lebih ini kesepakatan lebih. Jadi keyakinan ini ya sama dengan kesepakatan. Dari kesepakatan itu kita rumuskan menjadi satu keyakinan, gitu ya. Jadi misal nih, kenapa ada peraturan pengendara sepeda motor itu harus menggunakan helm? Apa yang diyakini di sini? Kenapa nggak pakai topi aja waktu naik kereta gitu? Kenapa harus pakai helm? Apa yang diyakini di sini? Jadi keyakinan itu karena muncul dari dalam. Karena untuk keselamatan, nilai kebajikannya untuk keyakinannya itu adalah kalau kita pakai helm, niscaya kita akan selamat gitu. Jatuh pun kepala tak pecah, pecah pun tak pecah kali gitu kan. Nah, ini dia. Mengapa kita memiliki peraturan ini? Jadi ini keyakinannya adalah untuk keselamatan. Aduh gara-gara helm kan. Jadi suka kali bikin gara-gara gitu ya, semua gara-gara. Nah, ini kondisinya mungkin waktu itu ketika COVID ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan gitu? Nah, apa keyakinan yang kita yakini di sini? Nggak positif. Positif COVID gitu ya. Nah, jadi kan keyakinan di sini ini yang kita yakini adalah tentang kesehatan. Cuci tangan itu kan sehat, terhindar dari kuman-kuman. Kita entah dari mana-mana perjalanan gitu ya. Atau habis menyentuh sesuatu gitu ya, Isra ya, mungkin habis bersentuhan dengan Rido atau apa itu harus. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kegiatan ini yang saya katakan tadi Bu Ririn ya. Ini mohon maaf sebelumnya. Iya. Ya. Jadi kegiatan membuat keyakinan kelas ini ya, ini bersama guru. Loh kok cuma 3 Bu apanya? Gitu. Jadi gini, keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak. Ya. Ini mohon maaf untuk picture-picturenya ini ya. Nah, jadi pertama berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi diskusi dulu tentang peraturan kelas, nggak langsung ke keyakinan nih, peraturan dulu. Nah, kalau peraturan ini kalimatnya masih negatif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan, dilarang ribut misalnya, dilarang keluar masuk kelas ketika jam belajar tanpa permisi. Nah, masih ada kata-kata jangan atau dilarang. Ini kalimatnya masih kalimat negatif. Itu peraturan. Nah, dari peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas ini kita tuangkan, kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sudah menjadi kalimat yang positif. Ya, jadi banyak itu universal di sini. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia udah nggak dirinci-rincikan lagi. Jadi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini udah include dia. Buang sampah saat tempat-tempatnya, misal gitu kan. Habis itu Bukan buang sampah pada tempatnya. Oh gitu ya. Sampah pada tempatnya. Tempatnya dibuang.
Jadi piket, kemudian kalau menjaga lingkungan sekolah, lingkungan kelas, misalnya cabut ini ya bagi kelas yang memang memakai mencabut stop kontak, misalnya itu cok sambung itu ya, mematikan lampu segala macam, itu dia lebih universal apanya. Kemudian ya, peraturan yang sudah dirumuskan menjadi keyakinan ini ditempelkan di kelas menggunakan kertas apa ini namanya, Bapak Ibu? Ini dia. Kertas apa itu namanya, Pak Arman? Apa itu? Origami. Bukan. Jadi ditempelkan di kertas sticky note. Sticky note ya. Jadi di dinding, di kertas plano, ini ada kertas plano di papan tulis. Ini anggap aja ini di kelas kita gitu ya. Jadi di kertas plano sticky note ini adalah keyakinan kelas siswa, kemudian kita tempel di situ. Nah, setelah ditempel di sini kan banyak, masing-masing siswa ini kan sudah membuat sudah memberikan pendapat ke situ. Nanti baru kita ambil perwakilan kelas baru membuatnya, apakah mendesainnya itu di Canva, bisa mendesainnya itu di Aniflip, terserah yang mana yang siswa itu mampu gitu ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini yang seperti saya sebutkan tadi. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia menjaga kebersihan lingkungan. Jadi di dalamnya itu sudah terkandung banyak ini lagi ya, banyak peraturan gitu. Berupa pernyataan universal. Jadi keyakinan itu nggak hanya di kelas itu bisa dipakai, tapi bisa aja dipakai di kelas DPID 1, DPID 2 gitu. Artinya berlaku untuk semua ini. Ya, terus sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jangan kita adopsi sekolah luar negeri, nggak cocok di sini. Ya, harus menggunakan bahasa Inggris, udah nggak masuk anak kita. Di dalam kelas wajib menggunakan bahasa Inggris gitu. Bicara dengan gurunya wajib menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab, udah nggak ada yang ini di sini. Jadi sesuaikan dengan kondisi sekolah, kontekstual. Kemudian sedikit aja keyakinan kelas itu agar mudah diingat. Nah, ini semua warga ya, semua warga kelas, siswa itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dibuat dalam bentuk positif, artinya kalimat-kalimat positif. Paham ya sampai sini ya, kawan-kawan ya? Nah, ini dia segitiga restitusi. Ya. Kita bisa mulai dari awalnya itu pakai segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahap ya. Melaksanakan konsep restitusi ini kita melakukannya itu dengan 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada menstabilkan identitas ini dia langkah-langkahnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini yang kita bilang sama anak-anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya juga pernah kok. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi kok kamu aja? Presiden aja ganti berapa kali, ini kamu aja gak ganti-ganti yang bikin masalah gitu ya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan ya. Jadi alasannya itu apa, kembali kepada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ya, saya nggak senang sama ibu, dibilangnya gitu alasan. Gitu ya, langsung aja. Ya, kemudian rekan-rekan ini. Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini seandainya dia cerita nih, Bu, saya terlambat karena hujan, Bu, di jalan gitu. Terus, nah, kalau musim hujan, apa yang bisa si anak lakukan supaya dia tetap bisa pergi ke sekolah? Mungkin dia bisa menyiapkan mantel atau segala macam itu, berangkat dari awal sebelum hujan, jangan pas hujan-hujan berangkat gitu kan. Nah, ini dia validasi tindakan yang salah. Kita sudah tanyain ke anak apa yang salah. Kita sudah buat keyakinan kelas, apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, ini anak-anak cerita di sini. Kamu sudah langgar.
Bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi ini anak-anak yang cerita, bukan kita yang kamu harus begini, kamu sudah langgar, kamu harus begini, harus begini. Tidak, restitusi tidak seperti itu. Jadi kita tawarkan kepada anak-anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, insya Allah kalau memang ini bisa kita terapkan, mudah-mudahan budaya positif bisa berjalan, dan ini jangka panjang Bapak Ibu. Ya, kalau hukuman penerapan disiplin yang itu ekstrinsik itu hanya jangka pendek. Hanya ketika dengan kita aja anak-anak itu disiplin, tapi dengan guru lain ini banyak kasus ya. Dengan guru ini dia bertingkah, dengan guru lain dia tingkahnya lain, dengan guru yang tingkahnya lain gitu. Jadi insya Allah kalau restitusi ini bisa diterapkan sama ke semua guru, anak-anak itu sudah yakin dengan keyakinan yang dia buat. Kalau aku seperti ini, dampak sosialnya seperti ini. Kalau aku berbuat ini, dampaknya akan seperti ini gitu. Karena apa? Ini semua guru harus melakukannya supaya berjalan dengan maksimal di sekolah. Dan guru juga harus kolaboratif dengan wali kelas. Biar bagaimanapun wali kelas yang paling tahu kondisi anaknya di dalam kelas. Wali kelas yang paling kenal orang tuanya dibandingkan kita. Jadi kita harus kolaborasi dengan wali kelas. Keyakinan kelas ini harus kita kuatkan lagi dengan wali kelas. Jangan ngerasa kita udah bisa jalan sendiri gitu ya. Nah, jadi tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, nah? Misalnya ada disiplin ya, tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu kan banyak ya. Yang masuk ke dalam tanggung jawab itu bisa banyak. Tanggung jawab seperti apa? Meletakkan barang ke tempatnya lagi. Misalnya menggunakan barang itu sesuai dengan fungsinya, itu semuanya tanggung jawab. Menjaga aset-aset sekolah itu tanggung jawab. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini anak-anak yang menjawab ini, bukan kita. Kita nggak tahu anak-anak itu maunya apa, gitu ya. Nah ini contohnya. Ini nggak main di sini. Siapa artisnya? Nggak tahu saya. Nah, ini contohnya ya, penerapan restitusi. Cuman ini yang pertama intronya masih agak keras. Kamu lagi. Masih salah dia ya. Apa kabar anak hari ini? Siap ya untuk mengikuti latihan bricklaying? Siap. Semuanya datang kan? Telat kan? Ya Allah, kemarin telat, hari ini telat. Sebenarnya apa ya yang dikerjakan dia sebelum sekolah? Ini salah di sini kata-katanya. Oke lah, berarti kan marah gurunya. Tapi udah aku upload. Ini menstabilkan identitas, apa-apa, telat itu manusiawi. Menstabilkan identitas. Karena kereta itu rusak di jalan. Ini ada terlambat nih. Kira-kira kenapa ya ini terlambat? Ini validasi tindakan yang salah. Komando. Buka semua. Dapat dia aja. Pak Nedikan kalau Pak. Ini menanyakan keyakinan, tentang keyakinan kelas.
Jadi kayak Pak. Jadi masih menanyakan keyakinan. Jadi apa yang bisa dia lakukan dari kesalahan yang sudah dia langgar. Baik. Baik kali. Kasua. Ini mau dijualan nih. Saya sampai sekarang BPJS saya belum ada uang. Tapi kan tadi bisa. Lupa lagi. Yang ke tenaga Ini gue pas hari ini lupa. ya, jadi lagi di sini. Oh, ini kesepakatan ini. Garantinya merasa bersalah. Gimana caranya supaya kamu bisa ingat berkas itu? Apa yang kamu Sekarang lakukan? Gitu ya. Gimana caranya? Ada nggak cara lain supaya kamu nggak lupa untuk bawa berkasnya besok? Ini baru kayak diselamat dulu. Lagi kamu ya kali ini sebagai kamu memperbaiki diri. Ingat, besok kumpul berkasnya. Jangan lupa lagi. Oke, jadi ini contoh penerapan restitusi. Nah, karena posisinya adalah di bengkel, maka penyelesaian menggunakan restitusinya dia langsung di bengkel sambil berdiri. Jadi posisinya itu diambil yang senyaman mungkin aja ngobrol sama siswa, di mana dia nyamannya gitu. Kalau misal memang gurunya ada uang, bisa aja mungkin diajak ke kafe gitu ya, menyelesaikan masalahnya. Nah, ini Dua, apa ini Bu? Janganlah. jadi ini nggak ada apanya ya. Janganlah. Ini foto. Kita lihat Pak mana di Pak Wito? kelompok asik. Kelas itu biasakan mengambil refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Komali dari kelas 3 Hari ini saya Ini baru komando. Kalau tadi dan saya dapat belajar bagaimana cara mengatur waktu supaya saya tidak terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang satu malu-malu. Mana cara ini? Di rumahnya. Udah berapa kali take? Video call. Video call. Jadi udah pakai speaker ya, kita nggak kedengeran. Kok jadi jelas ya? Yang komando. Ya boleh kena kamera sama gini. Video call dia. Nah, jadi biasakan menanyakan perasaan siswa. Apakah setelah pembelajaran di kelas, setiap habis menyelesaikan satu masalah, ya praktik dimanapun, tanyakan kembali kepada siswa itu berupa refleksi. Gitu. Jadi apa yang dia rasakan setelah ngobrol sama kita, apa yang dia rasakan setelah belajar seperti ini sama kita, gitu ya. Jadi itu namanya
refleksi. Jadi kita itu terbuka menerima kekurangan. Misalnya terserah gitu, jangan pula nanti anak-anak yang udah mengkritisi kita, ibu ngajarnya kurang ini, ibu ngajarnya gini, marah pula kita. Jadi refleksi itu penting untuk perbaikan kedepannya gitu ya. Nah, jadi ini refleksi dari Ananda Ridho. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar, ini standar kompetensi yang dimiliki guru ya, kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Jadi ada di mana kita posisi kontrolnya, tadi kan ada 5 posisi kontrol guru ya. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, ini yang ada pada filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtuludo, Ingmadio Mangunkarso, iya, Tuturi Handayani. Jadi menganut kepada sistem among, ini asah, asih, dan asuh gitu. Jadi posisi kita di sini adalah sebagai manajer ya, yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu kan menuntun anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi mengajar itu sekarang ya harus memperhatikan kodrat anak dan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Jadi kalau siswa kita itu memang sekarang kan zamannya digital ya, tapi kita harus ingat nggak semua siswa kita juga punya Android walaupun zamannya sudah digital. Jadi jangan menyamaratakan model pembelajaran. Besok semuanya harus bawa HP, nggak bisa gitu. Ujung-ujungnya apa kalau kayak gini? Harus bawa HP. Anak di rumah merengek sama orang tuanya. Pokoknya besok harus bawa HP. Ini saya alami di rumah. Pokoknya besok harus bawa HP, harus bawa ini, harus bawa itu gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman, melihat keunikan setiap peserta didik. Nah, kita sebagai guru, kita harus memiliki nilai misalnya pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, ini sesuai dengan kodratnya. Guru harus mandiri, guru harus inovatif. Ya, jadi menyiapkan model-model pembelajaran yang beragam, inovatif. Mandiri, ini guru mau mengembangkan diri tanpa paksaan dari orang lain. Bukan ekstrinsik, tapi intrinsik. Nah, mandiri, mengikuti diklat itu misalnya seperti kita nih, mengerjakan modul atau aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ini kan mandiri nih ya, jadi kita laksanakan itu sendiri, bukan kita diberi uang saku, nggak dikasih uang transport gitu. Mandiri, menggunakan laptop masing-masing, paket data masing-masing gitu ya, PMM. Jadi nilai yang terakhir itu ada nilai guru itu harus kolaboratif. Guru nggak bisa kerja sendiri untuk mendidik atau mengajar anak, pasti butuh rekan sejawat, butuh orang tua, ya, butuh juga kerjasama sama murid gitu. Gak mungkin guru bikin program sendiri, murid jalan sendiri, nggak bisa. Selanjutnya nilai yang harus ada pada guru itu reflektif, itu tadi. Biasakan meminta pendapat dari orang lain. Bila perlu, kita mengajar didampingi oleh rekan sejawat supaya kita bisa dinilai langsung proses pembelajaran yang kita lakukan seperti apa. Mungkin dengan kegiatan supervisi di kelas ya. Nah, ini Bapak Ibu ada review singkat yang udah. Jadi dari paparan materi yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada pertanyaan. Ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Pernyataan ini salah apa betul? Salah ya. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas ini universal, kalimatnya itu positif, sementara peraturan kelas ini masih negatif, kemudian masih dirinci satu-satu banyak kali gitu.
Ya, ini masih negatif. Kemudian kalau keyakinan kelas ini dia sudah positif. Nah, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Pernyataan ini salah apa betul? Betul ya? Oke. Sudah paham berarti ya? Betul ya? Jadi keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Jadi Pak Arman, nilai-nilai kebajikan tadi atau prinsip universal itu contohnya apa Pak Arman? Berlaku tidak hanya dalam kelas, tapi bisa di lingkungan kelas, bisa di sekolah. Jadi kalau keyakinan kelas itu bukan hanya di dalam kelas saja berlaku ya, tapi untuk kelas yang lain, bahkan untuk satu sekolah itu bisa berlaku. Nah, kalau nilai-nilai kebajikannya itu misalnya 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila ya. Selanjutnya, nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Tuh. Menggunakan helm saat mengendari motor. Keyakinan apa yang apa di sini? Yang kita yakini? Keselamatan. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan apa ini di sini? Kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ini universal ini ya. Dia kalau yang peraturan itu kan dilarang membuli, dilarang mengejek, gitu ya, dilarang ngomong-ngomong jorok gitu. Kadang ada anak SD, Bu, Amit ya Bu, Amit. Tadi dia ngomong mampus, Bu Amit ya Bu, gitu kan. Itu ada kadang anak SD, Bu Amit ya Bu. Tadi dia ngomong anjing, Bu Amit Bu, gitu. Jadi kawannya suka apa? Jadi kalau belum direspon sama gurunya itu, ya, dua jam sekali si murid ini datang gitu. Bu Amit ya Bu, dia tadi ngomong anjing, Bu Amit ya Bu, gitu. Itu anak SD itu seperti itu. Jadi dilarang menggunakan kata-kata yang kasar. Jadi ini tadi apa? Nilai yang kita yakini ada santun ya. Jadi kita lihat ya. Jadi menggunakan helm itu nilai yang kita yakini adalah keselamatan ya. Membuang sampah pada tempatnya ini menjaga kebersihan. Ini nanti mungkin bisa diterapkan di kelas gitu ya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, ini bersikap positif, hormat, santun gitu, adab ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kan kita masing-masing mungkin sudah menerapkan atau membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya. Jadi coba urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Jadi urutannya itu yang mana dulu yang dilakukan ketika membuat keyakinan kelas? Apakah berdiskusi dulu di sini atau berdiskusi yang ini? Yang mana urutannya? Berdiskusi atas, tengah? Atas. Berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Berarti ini satu. Oke, yang kedua, setelah peraturan-peraturannya itu ada, ini menyarikan di sini bukan mencari ya. Jadi kayak ada intisari, sari menyarikan. Jadi misalnya ada apa? Piket sesuai dengan jadwalnya. Mengubah dulu. Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, berarti yang kedua. Selanjutnya ini yang ketiga. Yang keempat berdiskusi dulu ya. Berdiskusi dulu berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ridho
Yang urutkan lagi dulu, kita urutkan dulu. Pertama. Urutkan pertama dulu kan. baru berdiskusi. Ya berdiskusi menunjukkan peraturan. Enggak lah. Urutkan kata utama dan yang kaki nomor 12. Kita menetapkan dia gimana sih? Ini urutkan pertama kan. Berdiskusi dulu. Yang mana Rido? Yang pertama. Yang berdiskusi menunjukkan peraturan-peraturan yang perlu dia. Berarti yang pertama ini berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Oke. Isra yang kedua mana? Berdiskusi mengenai itu Bu, peran seluruh warga kelas. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua. Bu Nur, bagaimana? Kalau diskusi menunjukkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Oke, yang pertama berarti Dengan berdiskusi. tadi nomor 2. Kayak tadi yang awal tadi udah betul kan? Iya. 1, 2, 3, ini kayaknya udah betul ya. Nanti yang keempat 1, 2, 3. Yang keempat Meninjau ulang. berarti nih yang keempat urutkan langkah-langkah. Baru meninjau ulang. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, Baru 6 diskusi. 6. Oke. Kita lihat jawabannya bersama. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini dulu. Baru ini. 5 dengan 6. Nah, tapi sudah bagus ya, 1 sampai 4 sudah berurutan. Beri tepuk tangan untuk ketiga benar dan semua. Oke, selanjutnya. Nah, masih ingat? Saya minta satu orang satu jawab. Ada 5. Ya, Farhan. Jawab kami nomor 2. Nomor 3. Bu Riri mau jawab yang nomor 2. Silakan Ibu. Cinta dan kasih sayang. Iya. Nomor 3. Terima kasih. Pak Arman silakan yang nomor berapa? Kesenangan ketiga. Oke, kesenangan atau fun. Nomor 4 kami. Fun. Ah, silakan Bu Nur. Kebebasan. Ya, kebebasan atau freedom. Isra yang mana? Bu Ida yang mana? Nomor 5. Ada satu. Ini kebutuhan fisik, ya, fisiologis. Makan, ya, sandang, pangan, papan. Bertahan hidup. Ya, Nomor 3. kebutuhan fisik, bertahan hidup. Tinggal nomor 5. Ya, tinggal yang nomor 5. Ayo, Klunya. ini nggak ada dikasih penghargaan. Iya. Itu identitas gagal. Jadi ini apa yang kelima? Tinggal batangan tadi. Si anak kepingin kemampuannya itu diketahui oleh orang tuanya. Dia mau ini nih. Anu. Anu ini terpaksa ditaruh di sini hanya anu. Pengakuan. Ayo, yang nomor 5 apa? Ini bertahan hidup, oke. Cinta, Menuangkan. love and belonging, ya. Fun, freedom. Ini penguasaan. Ya. Mana sebutnya ini penguasaan. Capability ya, capable gitu, penguasaan. Ya Allah, susah kalau latah. Jadi ini dia penguasaan. Nah, nih, masih ingat? 3 tahapan melakukan restitusi. Nah, yang mana yang 1, yang mana yang 2, yang mana yang 3? Melanjutkan. Kedua, validasi. Ketiga, menyatakan keyakinan. Pintar kan Ibu Ririn ya. Kita lihat. Ini kalau dikasih proses semuanya nilainya 100. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekian presentasi dari saya. Nah, sampai di sini ini jargonnya guru penggerak tergerak.
bergerak dan menggerakkan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, rekan sejawat, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Tutup terus. Sudah paham ya, karena posnya sudah 100. Ya, sudah paham ya. Jadi ada yang ditanyakan, Isra mungkin? Enggak ada, Bu. Kenapa suara saya kecil kali? Bu, agak tanya gitu ya. Jadi Bu Ida ada yang ingin ditanya atau ada yang ingin memberikan masukan gitu ya untuk apa perbaikan aksi nyata saya berikutnya. Mungkin ada yang minta, bukan mungkin, memang banyak kekurangan di presentasi saya ini. Mungkin ada juga yang banyak materi yang saya belum kuasai betul gitu kan ya. Dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin memberikan masukan, kritik supaya ke depan aksi nyata saya bisa jauh lebih baik dari yang sekarang. Jadi saya persilahkan gitu ya. Gimana? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Hari ini saya sangat membutuhkan tanggapan Bapak Ibu. Mohon. Pak Rino, ada pecah. Pak Rino, waktu dan tempat bisa. Gimana? Tanggapannya boleh saya Ibu ya. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini terekam. Terekam. Jadi kalau saya menanggapi aksi nyata ini memang nggak bisa berjalan sendiri ya. Yang jelas dengan jargon itu bergerak dan menggerakkan, kayaknya memang Ibu perlu banyak menggerakkan kami dengan berbagai gitu ya. apa ya, ilmu-ilmu baru yang memang kita sama-sama harus bergerak serempak kan gitu. Dan memang apa ya, banyak faktor ya dari yang 5 kebutuhan dasar itu yang memang dialami sama anak-anak ini. Itu banyak yang nggak lengkap gitu. Banyak yang mengalami kesalahan-kesalahan dalam 5 kebutuhan dasar, sehingga kalau kita lihat kebanyakan anak-anak ini susah apa ya, kesadaran dirinya sangat rendah gitu terhadap tanggung jawab, disiplin gitu tadi. Nah, jadi memang ya alhamdulillah mungkin diawali dengan asesmen diagnostik ya, apa yang mau kita ajarkan sama mereka, bagaimana caranya, mungkin diawali seperti itu. Jadi tanggapan saya cukup baik sekali ya apa yang sudah Ibu lakukan, dan mudah-mudahan bisa menggerakkan kita semuanya ya, bukan hanya di jurusan kita tapi satu SMK ini, bahkan banyak teman-teman yang lain di luar SMK ini. Saya rasa begitu saja tanggapan dari saya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bu Ririn, masukannya sangat luar biasa gitu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini mungkin bukan hanya berlaku di siswa, tapi terkadang di kita sebagai guru juga tidak semua kebutuhan yang 5 itu ada sama kita ya. Jadi terkadang kita sudah melakukan sesuatu, nah kembali lagi kepada kita gitu. Kadang kita kepingin diakui oleh semua, aku sudah berbuat, aku sudah melakukan ini, kok nggak ada dilihat sama sekali gitu kan. Nah, sebenarnya itu juga negatif ya, nggak begitu apa. Kalau bekerja itu berbuat ya seikhlasnya hati aja gitu. Mau berbuat semampu mana buat, silahkan buat gitu. Tapi jangan minta diakui oleh orang lain gitu. Karena yang sejatinya menilai kita kalau menurut Bu Haja itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita jangan sekali-kali mengharapkan penilaian dari manusia. Penilaian manusia itu menyakitkan. Ya, jadi hanya penilaian Allah yang harus kita kejar gitu. Jadi 5 kebutuhan dasar ini kalaupun kita harus lengkapi ke semua anak itu agak susah, karena memang kembali lagi kita harus kolaborasi dengan orang tua. Seperti apa anak yang di pedalaman dengan anak yang di pinggir perkotaan itu tidak sama, kulturnya itu nggak sama gitu ya. Jadi dan satu lagi kepada 5 posisi kontrol guru tadi, mari sama-sama kita renungkan, kita mau yang di posisi seperti apa, selayaknya yang di mana gitu. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Nah ini semuanya kembali lagi kepada kita masing-masing gitu ya. Jadi sebagai guru, sebagai teman, rekan sejawat, guru itu harus bisa menjadi coach ya, coach bagi orang lain gitu. Jadi
hari ini saya ngerti misalnya tentang PMM misalnya gitu, atau hari ini saya ngerti tentang satu masalah gitu, hari ini saya bagikan. Tapi besok saya nggak bisa, masalah yang saya nggak bisa, jadi saya mintanya itu sama Bu Ririn. Jadi menjadi coach, menjadi pemimpin, menjadi pelatih untuk rekan kerjanya yang lain gitu, menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, jadi nggak harus diperintah sama orang lain baru kita bergerak, tapi kita punya kesadaran diri untuk menggerakkan kita sendiri gitu ya. Jadi apapun semuanya itu dimulai dari diri. Jadi kayak konsep belajarnya kurikulum Merdeka itu adalah merdeka. M-nya itu mulai dari diri, E-nya itu eksplorasi diri sebanyak-banyaknya. Jadi saya dengan rekan-rekan sejawat saling kolab. R-nya itu kolaborasi, membuka ruang kolaborasi. D-nya itu demonstrasi kontekstual. Jadi apa yang sudah kita diskusikan kita praktekkan, ya, yang sesuai dengan konteksnya si sekolah. Jadi sini kayak apa namanya Bu Ririn? Kearifan lokal. Jadi apa yang di sekolah kita seperti apa? SMK 2 dengan SMK 1 nggak sama, walaupun berdampingan gitu. Nah, jadi E-nya itu elaborasi. Jadi kita elaborasi seperti apa itu maksudnya ya Bu Ida? Silakan ada eksplorasi, ruang kolaborasi, demonstrasi. E-nya itu elaborasi. Kita itu sudah belajar, artinya ditajamkan lagi di elaborasi itu. Artinya evaluasi nih di antara kita nih. Jadi, aku udah berbuat yang kayak gini. Aku udah praktekin ini di kelas ini. Gini. Menurutmu masih harus ditambah lagi enggak? Apa yang kurang ya? Itu dielaborasi, pemahaman, penguatan gitu ya. Jadi E-nya udah K. K-nya itu koneksi antar materi. Jadi sambungkan lagi nih. Pak Arman udah ngajarin materi sampai mana nih Pak Arman? Saya nyambungnya kemana nih? Nah, Bu Ririn sampai mana? Di kelas yang sama gitu. Jadi dapat tujuannya. Itu koneksi antar materi. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Itulah tadi project tadi. Ya, terus kemudian A-nya aksi nyata. Aksi. Beraksi. Ya, jadi aksi nyata, aksi. Apa A-nya? Akhlak, komitmen, solid, dan inovasi. Jadi itu mudah-mudahan inovatif. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya, ya. Bisa dicintai murid, ya. Dirindukan oleh murid kehadirannya. Jadi semoga apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di sini, mendengarkan presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih aplaus buat Bu Parti. Terima kasih Bu Parti sudah membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat, ya, berkah buat diri sendiri dan banyak orang. Dan untuk berikutnya kegiatan Bu Parti dilancarkan, dimudahkan, diberi kesehatan, keluarga, ya. Yang jelas kami memang bersyukur ya, artinya kita punya teman yang memang lagi banyak belajar sehingga banyaklah men-sharing ilmu-ilmu sama kita gitu ya. Dan mungkin guru penggerak berikutnya Bu Nur. Insyaallah. Iya. Sampai tanggal 20 nanti di Surabaya kita selesaikan. Jadi waktu sudah menunjukkan pukul berapa? Pukul 4.14 dan kita ada yang belum makan sepertinya ya. Jadi agak-agak lobet gitu ya Bu ya. Mohon maaf sekali lagi. Oke, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.